warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah subuh yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah yang akan membawakan ceramah subuh pada kesempatan subuh hari ini adalah Bapak Al-Ustadz Dr. Haji Muhammad Andi Sumartin SAG MA. Kepada Ustadz dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syahru ramadhan allazi unsila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tsumma wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil huril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Minal huda wal furqan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana akhiru min lailati Ramadan bakatis samawati wal ard wal malaikah musibatun li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qila ya Rasulullah, ayu musibah? Hiya qala alaihi salatu wassalam, zahabu Ramadan, ad-da'awatu mustajabah, was-sadaqatu maqbulah, wal hasanatu wal mudha'afah, wal azabu marfu. Sadaqallahul azim wa ballagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin, amma ba'd. Ayyuhal hadirun jamaah wal hadirat, jamaah subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, tiada kata yang paling afdal dan paling indah yang sepantasnya kita ucapkan selaku hamba yang beriman selain daripada ucapan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita ketahui bersama bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Pengasih yang tak pernah pilih kasih. Allah adalah Tuhan yang Maha Penyayang yang sayangnya tiada terhitung, yang dimana sampai saat sekarang ini alhamdulillah masih tetap memberikan kesempatan untuk hidup kepada kita bersama. Lebih daripada itu kita patut bersyukur, sebab dalam perjalanan hidup yang sangat serba singkat ini alhamdulillah kita masih tergolong ke dalam golongan hamba-hamba yang beriman. Dan setidaknya saat ini kita meluangkan waktu kita untuk senantiasa beristiqomah dan berfastabiqul khairat, melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, terutama pada hari ke-7 bulan Ramadan ini, di mana Rasulullah bersabda, man hadara majlis ilmi fi Ramadan kataballahu lahu ta'ala bi kulli qadamin ibadah sanah. Siapa yang senantiasa duduk sejenak atau berniat menghadiri majelis ilmu pada bulan Ramadan, kataballahu ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadah, maka Allah mencatatnya setiap langkah kakinya dianggap sebuah ibadah. Sanatah yakunu fi ma'itah tal-ars, di mana diberikan setiap langkahnya adalah dinilai 1 tahun ibadah. Masya Allah. Hadirin jamaah yang sama berbahagia, salawat dan salam tak lupa kita peruntukkan atas junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in. Izinkan Al-Fakir pada kesempatan ini mengangkat suatu topik ceramah subuh adalah keagungan Ramadan. Jamaah subuh yang sama-sama berbahagia, sudah kita memaklumi bersama
bahwa ada 12 bulan yang Allah ciptakan di permukaan bumi ini, dan di antara 12 bulan ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat suatu bulan yang sangat mulia atau dikenal dengan Sayyidus Syuhur, bapak penghulu daripada bulan. Dia itu adalah Ramadan. Jamaah yang sama berbahagia, itulah keutamaan dan keistimewaan eksistensi umat Nabi Muhammad SAW di permukaan bumi ini, karena adanya bulan yang mulia ini. Maka terangkatlah derajatnya umatnya Nabi Muhammad ke permukaan juga yang mulia, baik dunia lebih-lebih di akhirat kelak nanti insyaallah. Kalau seandainya kita membandingkan dengan umat-umat terdahulu, umat Nabi Nuh, umat Nabi Adam, apa sih kelebihan kita umatnya Nabi Muhammad SAW? Tapi dari itu janganlah terlalu cepat bersedih, gundah gulana, karena Allah memberikan kegembiraan bagi kita karena adanya Dhaifullah, tamu Allah yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Jamaah subuh yang sama-sama berbahagia, kalau umat terdahulu diberikan umur kurang Nabi Musa, kita umat Nabi Muhammad sangat pendek, orangnya juga pendek. Yang penting jangan pendek itunya. Jadi kita semuanya serba pendek, umur kita pendek, orangnya juga pendek. Kalau Nabi Adam itu kurang lebih 27 meter tingginya. Jadi kalau dia beribadah luar biasa, umurnya juga 1000 tahun. Kalau dia berdosa 200 tahun, masih ada kesempatan 800 tahun untuk bertaubat. Tapi kalau kita umat Nabi Muhammad diberikan cuma watisuna wasabaun, masa panennya umat itu kata Rasulullah antara 60 dengan 70. Rasulullah meninggal cuma 63 tahun. Jadi kalau sudah lewat, ya bonus misalnya itu. Jamaah subuh yang sama-sama berbahagia, tetapi karena umur yang singkat ini Allah memberikan bisa membandingi daripada umat-umat terdahulu karena adanya keutamaan dan keagungan Ramadan, karena dilipat gandakan pahala, terutama fase-fase yang diberikan oleh ulama kita. Kata Rasulullah, fase pertama adalah rahmatnya Allah dari malam pertama ke 10, malam ke 11 sampai 20 adalah maghfiratullah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah jaminan. Man shoma man qama ramadana imadan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa dari umatku mendirikan qiyamul lail dan mempuasakannya Ramadan di siang harinya dengan betul-betul beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni seluruh dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Kayaumi waladat ummu, bahkan dikeluarkan nantinya setelah puasa Syawal berlebaran seperti anak yang baru dilahirkan. Hadirin jamaah subuh yang sama-sama berbahagia, di antara juga keutamaan Ramadan, arti dari Ramadan itu sendiri dalam bahasa Arab dikatakan dengan ramida atau ar-ramad atau ramdun. Artinya adalah panas atau menghanguskan atau menghancurkan. Jadi bulan Ramadan adalah datang di tengah-tengah orang beriman adalah untuk menghancurkan, menghanguskan segala dosa-dosanya yang telah diperbuat. Yang penting dasarnya adalah kita taubatan nasuha. Hadirin jamaah subuh yang sama-sama berbahagia, berkenaan dengan itu juga dalam riwayat dikatakan bahwa Ramadan memang turun juga kitab-kitab sebelum daripada Al-Quran, turun juga pas bulan Ramadan. Pada malam ke-6, malam pertama bulan Ramadan, malam ke-6 700 tahun sesudah Ibrahim itu turunnya kitab Taurat. Tapi malam pertama adalah turunnya pada Nabi Ibrahim kitabnya. Malam ke-12 500 tahun sesudah Taurat turunlah itu kitab Injil. Malam ke-18 1200 tahun sesudah Sabur, maka Al-Quran sesudah Injil
pada malam 17 ada mengatakan 27 Ramadan turunlah Al-Quran. Untuk apa itu? Syahrul Ramadan allazi unsila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran turun sebagai pembeda antara hak dan yang batil kepada umat Nabi Muhammad SAW. Turunnya adalah pas bulan Ramadan. Hadirin jamaah subuh yang sama-sama berbahagia. Oleh karena itu di dalam Ramadan banyak keistimewaannya dan keagungannya. Termasuk ada 4 kelompok yang sangat dirindukan baik di dalam Ramadan begitu pun di luar Ramadan. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Maka surga senantiasa merindukan 4 hal ini dari golongan manusia. Yang pertama talil Quran, suka membaca Al-Quran. Yang kedua wa mutmi'il ji'an, kasih makan orang lapar. Yang ketiga waswa'imina fi syahri Ramadan, dia berpuasa pada bulan Ramadan. Yang keempat wahafisil lisan, dia selalu menjaga lidahnya. Hadirin jamaah subuh yang sama-sama berbahagia. Dan di dalam bulan Ramadan juga diwajibnya kita menahan mulai dari terbitnya fajar atau imsak, menahan sampai terbitnya terberikan tantangan yang besar bagi kita. Setiap amal anak kalau ada jamaahnya sendiri kecuali daripada puasa kita makan adalah kita hamba. Jika kita melihat kecuali Allah, kalau kita apa artinya Nabi Adam berwudu itu dia berpuasa luar biasa lamanya karena dia kemudian datang lagi laki-laki boleh. Maka ini protes anak muda. Kenapa dia balaran? Karena kan marah halal ini di tempat di kemreng ditata untuk apa? Jadi di sini dalam ayat bahasa Allah memperlihatkannya dengan ada nanti malam-malam dia berlapar-lapar berdahaga. Akan umur Allah membalas. Jangankan 30 tahun kita mendapatkan berkah Lailatul Qadar, 10 tahun misalnya kita dapatkan berkah Lailatul Qadar, 83 tahun perbandingannya 1000 bulan 83 tahun kali 10 800 lebih. Masya Allah. Apalagi kalau sudah dapat mungkin 20 tahun 30 tahun berkahnya Lailatul Qadar, dan insya Allah ia bermujahadah dari malam pertama sampai terakhir, bahkan sesudah Syawal Ramadan sampai Ramadan berikutnya. Itulah yang mendapatkan ciri-ciri kriteria berkah Ramadan. Dilihat sesudah Syawal, sesudah Ramadan, maka Allah menyebut ayatnya la'allakum tattaqun. Tidak secara spontanitas kita sudah berpuasa langsung dikasihkan derajat takwa, tidak segampang itu. Tapi Allah harus mengatakan dalam ilmu balaghah, ya, satu cabang ilmu dari bahasa Arab namanya ilmu balaghah, namanya at-tamanni. La'alla artinya di situ adalah pengharapan, agar supaya diharapkan kita mendapatkan derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga musuh kita yang nyata ini, untuk apa ya selalu kita gagal melaksanakan ibadah? Karena itulah syaitan iblis laknatullah. Memang MOU-nya janjinya di hadapan Allah tidak pernah dia matikan. Jangan matikan saya ya Allah, dan hidupkan sampai hari kiamat. Karena dia mau menggoda anak cucu Adam. Udah bulu fisilmi kahfa wala tattabi' khutuwatu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Kita diperintahkan oleh Allah masuk ke dalam agamanya secara menyeluruh, ya, bukan setengah-setengah beribadah. Maka kerahkanlah kemampuan kita pada bulan Ramadan ini. Sungguh sangat ironis dan menyedihkan kalau Ramadan begitu saja berlalu, tidak ada bekasnya. Apalagi nanti sesudah Ramadan, bagaimana sholat berjamaahnya, bagaimana sedekahnya, bagaimana zikirnya, bagaimana tadarusnya. Inilah penggemblengan satu bulan Ramadan ini. Kita melawan musuh yang sangat dahsyat, berbahaya, sementara kita berjihad sekarang, Pak. Mudah-mudahan jihadul akbar setelah berlebaran dapat mengibarkan bendera kemenangan, mendapat piala citra dari Allah adalah la'allakum tattaqun. Tetapi kalau kita gagal, summa na'udzubillah, kita bersekutu dengan setan. Artinya gagal hawa nafsu ini adalah musuh kita yang paling berat. Oleh karena itu Allah menciptakan akal dan hawa nafsu. Waktu diciptakan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah akal, engkaulah makhluk yang paling mulia. Ditanya siapa engkau akal, maka akal secara spontanitas menjawab, wahai Allah, saya akal adalah hambamu yang dhaif dan lemah dan siap menjadi hamba. Tunduk itu akal, itu ada pada diri manusia juga.
Setelah hawa nafsu diciptakan oleh Allah untuk diberikan kepada manusia nantinya, ditanya itu hawa nafsu, siapa engkau wahai hawa nafsu? Maka dia mengatakan, saya adalah saya dan engkau adalah engkau. Memang dasarnya hawa nafsu adalah takabur, sombong, angkuh, dan seterusnya. Itulah hawa nafsu. Akhirnya karena marahnya Allah, hawa nafsu dipenjara selama 100 tahun lamanya, dihukum oleh Allah 100 tahun di dalam neraka jahanam. Setelah selesai hukumnya 100 tahun dikeluarkan lagi, ditanya lagi oleh Allah, siapa engkau hawa nafsu? Dia masih menjawab, saya adalah saya dan engkau adalah engkau. Akhirnya dibakar lagi di dalam neraka, dihukum lagi di dalam neraka selama 100 tahun lamanya. Setelah ketiga kalinya dikeluarkan, ditanya, siapa engkau hawa nafsu? Baru dia sadar, sudah dihukum, saya adalah hamba-Mu yang doa. Itulah ada pada diri kita. Makanya manusia bisa lebih mulia daripada malaikat apabila berbarengan akal dengan iman, karena dia mampu menundukkan hawa nafsunya untuk berbuat kejahatan. Hadirin jamaah suku yang sama-sama berbahagia, oleh karena itu marilah kita berlomba-lomba dalam bulan Ramadan ini sepantasnya. Kalau sahabat Nabi dan para sahabatnya di akhir Ramadan, dia ikat pinggangnya erat-erat, dia gulung kasurnya lebat-lebat, dia singsingkan dengan bajunya, memperbanyak takarrub, musahabah, muhasabah, murakabah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak dia menangis, bersikir, bertobat dan seterusnya. Apalagi 3 10 Ramadan terakhir. Kenapa? Karena Nabi mengatakan tadi saya bacakan, iza kana akhir min lailatul Ramadan kataballahu bakatis samawati wal ard. Apabila malam terakhir pada bulan Ramadan telah tiba, pacapura 5 bulan malam terakhir, bakatis samawati wal ard, maka menangislah seluruh penduduk yang ada di langit, malaikatnya juga menangis, dan yang ada di bumi, ikan-ikan, pasir-pasir, batu-batu, pohon yang menangis, bertanya, musibah ini umat Muhammad SAW, apa yang menyebabkan menangis? Karena musibah besar yang menimpa umatnya Nabi Muhammad SAW. Kila ya Rasulullah, ayu musibah apa itu ya Rasulullah? Hiya qala alaihi salatu wassalam, Nabi menjawab, zahabu Ramadan, telah pergi Ramadan dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Dia bebaskan, biarkan Ramadan saja berlalu, tidak berbuat amal sebanyak-banyaknya untuk bekal akhiratnya. Padahal dalam bulan Ramadan, kenapa menangis? Bumi saja, langit menangis, para malaikat menangis, apalagi lagi kita manusia biasa. Sepantasnya menangis memang kita sekarang. Kalau tidak mau latihan mati, bangun kita tahajud. Kalau berlupa, ambil lagi 2 kali, 3 kali, 4 rakaat. 4 rakaat tidak mau, 2 rakaat. 2 rakaat tidak mau, aja balik. Kalau coba tidak mau menangis, ambil balsan atau lasunah, bawa di sapu mata. Coba latihan. Kenapa? Di situ dikatakan ad-da'awatu mustajabah, doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, was-sadaqatu maqbulah, sedekah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memperbanyak sedekah. Yang selanjutnya, al-hasanatu mudha'afah, segala kebaikan-kebaikan dilipat gandakan oleh Allah. Wal azab marfu, dan terhindar dari asap. Itulah hukum minan nar. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan daripada ceramah singkat ini, marilah kita meraih keagungan daripada bulan Ramadan, dan karena akan membawa semua amal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berjanji bahwa nanti ada umat yang masuk dalam surga seperti terbang-terbangnya burung-burung minat thair di dinding-dinding surga Allah Subhanahu wa taala. Bertanya malaikat, siapa gerangan? Dia mengatakan adalah saya min umat Muhammad SAW, dari umatnya Muhammad SAW. Kenapa kau bisa masuk dalam surga tanpa melalui sirat, tanpa melalui hisab, tanpa melalui pertimbangan amal? Kenapa bisa ini mendapatkan derajat ini? Dia mengatakan, saya di dalam hidup di dunia telah melaksanakan ibadah yang sir, yang rahasia, maka saya juga masuk dalam surga dalam secara rahasia. Mudah-mudahan kita insya Allah dapat mendapatkan semua ini, karena seandainya kita tahu hikmah atau keagungan bulan Ramadan dan puasa itu, maka niscaya kata Rasulullah, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamanna an takuna sanatu kulluha Ramadan. Seandainya kita tahu keistimewaan Ramadan, tentu kita
tidak mau menjadi 10 bulan pasti menjadi bulan Ramadan semuanya, tapi karena kita tidak paham. Inilah Al-Fakir yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada berkahnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum saya tutup, marilah kita senantiasa menengadahkan kedua tangan kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, membuka hati ini, menundukkan kepala. Keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama keluarga jamaah kita di sini, ada beberapa kurang lebih 10 barangkali telah mendahului kita, dan begitu juga yang sedang terbaring di rumah sakit, ketua takmir kita, keluarga-keluarga kita. Mari kita doakan bersama orang tua kita, pendahulu-pendahulu ini, pemimpin-pemimpin umi yang masih hidup dan mati. Mari kita doakan semuanya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yudafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa asmi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha jami'al ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutakhiruna min jami'i sayyiat wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'i haras fil hayat wa badal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil qurab wa tuqada bil hawa'i wa tunalu bil rabai wa husnul khawati mustasqal gamam bi wajhihil karim wa la wasabi bi kulli lamhatin wa nafasin gada di kulli ma'lum lak. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahashshuana wa tadarruana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah wa la tu'azzibana yawmal qiyamah innaka ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa qalban hasinan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa ilman nafi'an wa 'amalan maqbulan wa tijaratan lan tabura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana ma qaddamtana wa ma akhartana wa ma asyrafna wa ma a'lantana bihi min antal muqaddim wal mahir. Allahumma inna a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Wa bil khusus ketua takmir masjid kita, kami mohon seluruh jamaah mengikhlaskan, membacakan, mengaminkan doa ini, membacakan Ummul Quran surah Al-Fatihah. Bapak Dr. Al-Mukarram, Dr. Ustaz Dr. Hadi Merconeng MS, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sedang terbaring di rumah sakit. Ala hadatil adiyan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabban nas azhibul ba'sya isbi anta syafi la shifa'a la shifa'a shifa'u la ibadu sabana. Allahumma rabban nas azhibul ba'sya isbi anta syafi la shifa'a la shifa'u shifa'u la ibadu sabana. Allahumma rabban nas azhibul ba'sya isbi anta syafi la shifa'a la shifa'u shifa'u la ibadu sabana. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri. Allahumma anta syafi, Allahumma anta syafi, Allahumma anta syafi. Allahumma shfi, Allahumma shfi ala Dr. Rabbana ghfir lana wa li walidayna sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur wa antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrari aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ala nabiyyi wa alihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah bi barakatillah bi sirril Fatihah. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu wali taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.